Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan proyek yang telah kami buat. Di sini kami membawakan tema yaitu IoT Based Automatic Metal and Non-Metal Waste Sort. Baik, sebelum masuk ke materinya, di sini kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Di sini ada Didi Ardianto dengan NIM F1D0D310046. Di sini saya mempunyai role yaitu leader. Kemudian ada teman saya yaitu Naufal Ihsanul Islam dengan NIM F1D02310084 sebagai programmer. Dan yang ketiga ada Valerin Jessica Dewi dengan NIM F1D02310027 di mana dia berperan sebagai desainer. Kemudian yang terakhir yaitu teman saya Pudal Zikri F1D02310088 itu sebagai programmer. Di sini tugas-tugasnya yang pertama yaitu leader mengatur waktu dan pembagian tugas. Kemudian mengkoordinasi komunikasi antar tim, menyusun laporan dan presentasi. Kemudian role yang ketiga, role yang kedua yaitu programmer. Dia menulis dan menguji kode microcontroller, kemudian menghubungkan sensor dan aktuator ke sistem. Kemudian yang terakhir mengelola koneksi IoT data real time. Yang ketiga yaitu desainer, mendesain struktur dan tampilan alat, membuat diagram dan materi presentasi, serta yang terakhir menentukan layout komponen. Baik, di sini kami membawakan judul yaitu IoT Based Automatic Metal and Non-Metal Waste Sorter, di mana adalah sebuah alat yang dirancang untuk memilah sampah logam dan non-logam secara otomatis menggunakan teknologi berbasis Internet of Things atau IoT, sensor pendeteksi material, dan sistem pemilah integrasi. Yang pertama, kita akan bawakan tujuannya yaitu menciptakan sebuah sistem yang dapat memilah sampah logam dan non-logam secara otomatis. Dengan memanfaatkan teknologi berbasis IoT, alat ini diharapkan dapat membantu mempermudah proses pengelolaan sampah, meningkatkan efisiensi pemisahan limbah, serta mengurangi ketergantungan terhadap tenaga manusia dan proses pemilahannya. Kemudian yang kedua yaitu metode. Metode yang kami gunakan dalam perancangan ini melibatkan pemanfaatan berbagai komponen elektronik dan sistem berbasis IoT. Komponen utama meliputi sensor ultrasonik untuk mendeteksi adanya sampah yang akan masuk, sensor induktif untuk mendeteksi material logam, serta mikrokontroler kami yaitu SP32 sebagai pusat kendali dalam suatu sistem ini. Selain itu, motor servo digunakan untuk menggerakkan mekanisme pemilah dalam platform IoT ada dan platform IT ThinkSpeak digunakan untuk mengirim dan memantau data secara real time, memungkinkan pemantau hasil deteksi dan pemisahan sampah dari jarak jauh. Semua komponen ini dirangkai dan diprogram agar dapat bekerja secara otomatis dalam proses deteksi dan pemisahan sampah. Baik, yang ketiga adalah hasil. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pengelolaan sampah, khususnya pada tahap pemilahan awal. Yang kedua yaitu membantu masyarakat, petugas kebersihan, serta instansi pengelolaan lingkungan dalam mengurangi waktu dan tenaga yang dibutuhkan untuk memisahkan sampah antara sampah logam dan non-logam. Kemudian yang terakhir yaitu mendukung program daur ulang dan pelestarian lingkungan dengan cara yang lebih cerdas dan terintegrasi. Di sini manfaat Di sini selanjutnya yaitu manfaat. Yang pertama dalam bidang ekonomi, penerapan alat pemilah sampah otomatis ini dapat memberikan manfaat ekonomi dengan mengurangi biaya operasional dalam proses pengelolaan sampah, terutama pada tahap pemilahan. Selain itu, sampah yang telah terpilah dengan baik memiliki nilai jual yang lebih tinggi, terutama untuk limbah logam yang dapat didaur ulang dan dijual kembali. Hal ini juga berpotensi menciptakan peluang usaha baru di bidang pengelolaan limbah dan daur lingkungan. Kemudian dalam bidang sosial, secara sosial alat ini dapat mengurangi beban kerja tenaga pemilah sampah, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan limbah yang baik dan berbasis teknologi.
Teknologi ini juga dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam program lingkungan yang lebih terstruktur, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petugas kebersihan melalui sistem kerja yang lebih efisien dan aman. Kemudian yang ketiga yaitu ekologi. Dari sisi ekologi, alat ini berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan memisahkan sampah secara tepat, sehingga mempercepat proses daur ulang dan mengurangi pencemaran lingkungan. Dengan pemilihan yang efektif, jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir yaitu TPA dapat dikurangi, mendukung upaya keberlanjutan lingkungan dan konservasi sumber daya alam. Baik, yang kita masuk ke bagian komponen IoT yang dimana ini akan dilanjut dijelaskan oleh teman saya yaitu yaitu Erin. Baik, komponen selanjutnya yaitu komponen IoT yang dimana akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Valerian Jessica Dewi. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai komponen IoT yang digunakan. Di sini komponen yang pertama yang digunakan adalah microcontroller. Di sini kami menggunakan ESP32, di mana ESP32 ini adalah komponen utama dalam sistem kami. Jadi ESP32 ini adalah microcontroller berbasis IoT yang memiliki fitur konektivitas Wi-Fi dan Bluetooth. Kemudian ESP32 ini digunakan sebagai pusat kendali yang memproses data dari sensor dan mengatur pergerakan aktuator secara otomatis berdasarkan hasil deteksi. Kemudian komponen yang kedua, sensor. Di sini kami menggunakan dua sensor, yaitu sensor proximity induktif dan ultrasonik. Sensor proximity induktif ini merupakan sensor yang berfungsi untuk mendeteksi material logam. Jadi sensor ini akan bekerja dengan menghasilkan medan elektromagnetik dan akan memberikan sinyal ketika ada objek logam yang terdeteksi. Kemudian sensor kedua adalah sensor ultrasonik atau sensor jarak yang digunakan untuk mendeteksi adanya sampah yang mendekat dengan mengukur jarak antara sensor dan objek menggunakan gelombang suara. Jadi ketika jarak objek berada dalam ambang tertentu, maka sistem akan menganggap bahwa ada sampah yang akan masuk sehingga tempat sampahnya akan terbuka. Kemudian komponen yang ketiga ada aktuator. Di sini aktuatornya kami menggunakan motor servo. Jadi motor servo ini akan bertugas untuk menggerakkan mekanisme pemilah sampah ke arah kanan maupun ke arah kiri berdasarkan hasil deteksi dari kedua sensor tersebut. Kemudian komponen tambah lainnya kami menggunakan LCD display yang berfungsi untuk menampilkan informasi secara real time seperti jenis material yang terdeteksi, baik itu logam maupun non-logam, jumlah sampah yang telah dipilah, dan status sistem. Kemudian kami menggunakan power supply ini untuk menyediakan sumber daya listrik bagi seluruh rangkaian elektronik termasuk ISP32, sensor, dan aktuatornya. Kemudian menggunakan kabel jumper juga sebagai penghubung antara komponen elektronik di dalam rangkaian seperti antara sensor, microcontroller, LCD, dan motor servo. Selanjutnya, IoT Framework ini kami menggunakan jenis kerangka IoT custom berbasis eh, HTTP dengan platform terintegrasi. Kemudian protokolnya adalah HTTP, platform atau servernya kami menggunakan ThingSpeak. Bahasa pemrograman adalah C++ plus plus untuk Arduino ESP32-nya. Fungsinya untuk pengiriman dan pemantauan data sensor secara real time. Jadi sistem ini menggunakan kerangka IoT custom berbasis HTTP yang terintegrasi dengan platform ThingSpeak. Jadi ESP32-nya ini akan mengirim data ke data sensor ke ThingSpeak melalui permintaan HTTP GET sehingga data dapat dipantau secara real time melalui dashboard web. Pendekatan ini dilakukan karena cocok untuk pengiriman data yang ringan dan berkala. Jadi memanfaatkan fitur visualisasi grafik dan penyimpanan dari ThingSpeak tersebut. Selanjutnya ini adalah blok diagram. Jadi blok diagram ini menggambarkan alur kerja sistem pemilah sampah yang kami buat berbasis ISP. Jadi pada bagian
input ini terdapat tiga komponen utama, yaitu power supply, inductive proximity sensor, dan sensor ultrasonic. Nah, jadi power supply ini untuk menyediakan daya ke seluruh sistem, kemudian sensor ultrasonic ini untuk mendeteksi keberadaan sampah berdasarkan jarak, dan inductive proximity sensor ini untuk mendeteksi apakah sampah tersebut berbahan logam. Jadi semua data input ini akan dikirim ke ESP32 sebagai pusat pengendali sistem. Kemudian ESP32 ini sebagai microcontroller akan memproses data dan mengirimkan informasi pemilah sampah ke web server melalui koneksi Wi-Fi, sehingga akan memungkinkan pemantauan secara online. Nah, pada bagian output di sini eh, akan terdapat dua hasil utama, yaitu data hasil pemilahan, baik itu datanya sampahnya logam maupun non-logam yang akan ditampilkan, dan sinyal kendari dari motor servo yang akan menggerakkan eh, pemilahan sampahnya untuk memisahkan sampah berdasarkan jenisnya. Selanjutnya, untuk device design, pada proyek kami menggunakan beberapa komponen dari menghubungkan ESP32 ke dalam breadboard. Kemudian terdapat sensor inductive proximity yang dihubungkan ke breadboard dan pin ESP32. Kemudian terdapat sensor ultrasonic untuk mengukur jarak yang selanjutnya dihubungkan sebagai pin ke ISP32 dan dihubungkan ke breadboard. Selanjutnya, sebagai output terdapat LCD yang memiliki 4 pin yang dihubungkan ke breadboard, dan terdapat dua servo yang akan menggerakkan tutup sampah dan mengarahkan sampah ke arah logam maupun non-logam. Kemudian untuk dashboard web kami terdapat bagian untuk memberikan informasi maupun menunjukkan tentang anggota kami. Pada dashboard ini terdapat beberapa grafik seperti total sampah, kemudian terdapat bagian total logam dan total non-logam. Untuk visualisasinya itu ditunjukkan dalam bentuk grafik. Selain itu, terdapat beberapa grafik lainnya, yaitu untuk persentase logam dan persentase non-logam. Dan terdapat juga grafik untuk menunjukkan rasio logam dan non-logam. Kemudian untuk bagian akhir dari dashboard itu terdapat bagian tim pengembang sistem, di mana yang terdiri dari Didi, Naufal, saya sendiri Dael, dan Valerin. Untuk flowchart dari sistem kami itu pertama dari menginisialisasi ESP32 dan menghubungkannya ke sensor. Yang jelas itu sensor jarak dan inductive proximity. Kemudian terdapat decision untuk mendeteksi bahwa terdapat objek atau tidak dengan menggunakan sensor jarak. Jika tidak ada, maka sistem tersebut akan berhenti karena tidak mendeteksi apapun. Kemudian jika mendeteksi objek, maka akan menunggu terdapatnya sampah ataupun tidak. Jika terdapat sampah, maka tempat sampah itu terbuka dan letakkan sampah di wadah. Dan jika tidak, maka sistem akan berhenti. Setelah sampah terbuka ataupun tempat sampah terbuka, sensor induktif akan mendeteksi sampah tersebut itu logam atau non-logam. Jika sampah tersebut logam, maka servo bergerak ke kanan. Dan jika sampah tersebut non-logam, maka servo bergerak ke kiri. Kemudian setelah itu, kirim data klasifikasi ke cloud ThinkSpeak via Wi-Fi. Selanjutnya, akan mengupdate total jumlah sampah di web yang seperti tadi ditunjukkan dalam bentuk grafik, sehingga langkah selanjutnya adalah menampilkan grafik dan data di halaman web pemantauan. Dan langkah terakhir adalah servo kembali ke posisi awal dan sistem akan berhenti. Berikut dokumentasi, beberapa foto dokumentasi yang kami
dapat ambil. Oke, selanjutnya kita akan bahas kode program yang kita gunain untuk tadi itu ya, untuk tong sampah kita. Yang pertama di sini bisa dilihat di sini kita tuh harus menggunakan harus kita include dulu semua library yang kita butuhkan kayak ESP32 Servo sampai ThinkSpeak H. Yang dimana ESP32 Servo ini buat kita gunain servo kita, terus wire H juga untuk LCD kita tadi, terus liquid crystal ES2C nya ini untuk menampilkan, terus WiFi H ini untuk mengoneksiin WiFi dengan ESP kita, dan ThinkSpeak ini untuk kita ngambil nanti API dari websitenya ThinkSpeak sendiri. Oke, terus di sini kita inisialisasi dulu nih SSID, dimana itu SSID itu A. Kenapa A? Karena itu nama hotspot dari HP teman saya. Terus passwordnya tuh 1 sampai 8. Nah, terus dari ThinkSpeak-nya sendiri nanti ada di websitenya itu my channel number. Nanti itu kita ngambil, tinggal kita copy aja dari websitenya. Terus kita ke setelah kita buat field-fieldnya kan nanti ada di websitenya tuh kita buat field-field untuk kita mau tampilin di dashboard. Nah, itu nanti ada API key-nya, write API. Nah, itu tinggal kita copy aja. Nanti tinggal dimasukin dari sini kita inisialisasi. Terus kita panggil dah nih LCD-nya. Terus kita deklarasikan juga servo-servo tadi yang kita panggil pakai library ke servo my servo 1. Terus kita inisialisasi juga pin servo 1 itu di mana? Di D22. Terus sensor proximity-nya di 23, pin servo 2 di 21, trigger pin dari sensor objek apa infrared kita tuh dari di trigger pinnya tuh 2, echo pinnya di 4. Terus kita oke, terus kita nanti di sini kita inisialisasi juga variabel-variabel yang kita butuhkan kayak total sampah, total logam, total non logam. Di mana kita deklarasiin 0 dulu. Kenapa? Karena kita menghitungnya dari 0. Nanti kalau ada kedeteksi nanti dia bakal bertambah. Oke. Terus kita masuk ke void setup. Nah, void setup ini inisialisasi awal, semuanya kita setup dulu. Kayak misal ini inisialisasi LCD kita panggil LCD kita begin di mana LCD 16,2. Apa sih 16,2 itu? 16 itu berarti 16 kolom, 2 baris. Terus kita panggil juga nih pin servonya, pin servo, pin proximity itu sebagai inputnya, trigger pin dari infrarednya itu jadi output, dan echo-nya itu jadi input. Oke, nanti juga servonya juga gitu, kita set periode, set attach, set periode her, attach, write, semuanya juga kita setup di void setup ini. Lanjut juga kita setup si wifi-nya, tadi kan kita udah deklarasi tuh SSID sama password. Nah, kita gunain wifi.begin, terus parameternya tuh kita isi sama yang kita deklarasikan tadi di awal. Oke, nanti kalau dia lagi connect, lagi mencari wifi-nya tuh nanti dia tulisan di LCD-nya tuh connect wifi gitu loh, sampai dia ke connect. Nanti kalau dia sudah ke connect, nanti dia bakal menampilkan LCD print yang wifi connected. Nah, itu. Lalu di sini kita akan melakukan loop. Nah, di mana void loop ini adalah di mana tepatnya program kita itu yang bakal benar-benar kita lakukan. Yang di mana pertama tuh kita ngambil distance-nya untuk sensor objek tadi kita itu. Nah, apabila jaraknya itu lebih besar dari 0 dan kurang dari 10, nanti LCD-nya itu akan ngeprint atau menampilkan sampah terdata. Jadi nanti itu bakal kebuka tutupnya tuh. Kan ada servo 1 tuh, nanti bakal buka tutupnya. Terus kita disuruh nanti masukin sampah. Nah, maka kalau kita udah masukin sampah, maka total sampah yang tadi awalnya 0 jadi I plus plus, total sampah plus plus jadinya nambah 1. Oke, selanjutnya nanti apabila, nah di sini nih pentingnya nih, apabila proximity atau sensor yang tadi kita logam atau non logam itu terdeteksi high, maka di sini dia akan ngeprint LCD-nya itu bakal menampilkan sampah ini logam. Terus servonya itu akan mengarah ke kanan, atau bisa dibilang di sini servo right-nya itu ke 20 derajat. Yang dimana itu akan mengarahkan sampah tadi itu ke arah kanan. Oke, terus nanti jenis sampahnya itu logam, terus total logamnya tuh akan tambah plus plus, yang dimana di sini kan tadi awalnya total logamnya tuh 0. Terus plus plus bakal tambah 1. Dan apabila else atau proximity-nya tuh bukan high atau bisa dibilang juga dia low, maka dia akan mendeteksi bahwa sampah ini logam. Nanti dia bakal keluarin di LCD-nya tuh sampah ini non logam.
Oke, terus servonya tuh nanti bakal ke 170 derajat atau ke arah kiri. Oke, nanti jenis sampahnya tuh non logam, terus total non logam itu bakal plus yang awalnya 0 dia bakal menambah 1 dan seterusnya. Nanti kita juga di sini akan deklarasikan float presentasi logam, float presentasi non logam, rasio non logam, yang dimana di sini kan kita buat tadi tuh ada 6 dashboard. Jadi nanti ada dashboard yang pertama itu ada total sampah, terus total sampah non logam, terus ada presentasi non logam, presentasi logam, rasio logam dan non logam. Nah, itu dah ada rumusnya. Apabila total sampahnya itu udah lebih dari 0, maka dia akan melakukan perhitungan tersebut. Oke, terus nanti dia bakal ngirim datanya tuh ke ThingSpeak. Dimana tadi kan kita juga gunain itu apa namanya library ThingSpeak. Nah, nanti untuk ngisinya tuh gampang aja, tinggal ThingSpeak.set field. Nah, field ke satu itu kita mau pakai apa? Total sampah. Field kedua pakai total non logam, total logam, total non logam, presentasi non logam, rasio logam dan non logam. Nah, itu nanti bakal ngirim ke ThingSpeak-nya karena kita udah pakai API-nya tadi itu ada write API-nya. Oke, terus nanti di sini dia bakal di ThingSpeak-nya tuh bakal ngirim, terus kan kita udah deklarasiin tadi tuh my channel number sama write API-nya. Nanti itu bakal dijadikan parameter atau argumennya ke ThingSpeak. Nah, apabila dan terus dia bakal ngeprint tuh udah ke ThingSpeak berhasil. Nah, dia bakal delay nih selama 4000. Habis itu dia bakal delay 1000 lagi, jadi totalnya 5 detik. Nanti dia tuh bakal nutup lagi nih, nutup apa namanya? Tong sampahnya nih bakal nutup. Terus nanti kalau kita mau ngelakuin lagi, tinggal kita looping lagi dia, tinggal kita deteksi, nanti dia bakal buka lagi, terus dia bakal ngelakuin hal yang tadi udah kita jelasin. Dia bakal kalau misal sampahnya terdata logam, non logam, nanti dia bakal total non logamnya bakal nambah atau logamnya bakal nambah, terus dia ngitung presentasi juga. Jadi gitu terus dia nanti juga float get distance-nya nih ada fungsinya kan, nanti write-nya tuh pakai track pin low, terus di delay, terus track pinnya high, di delay 10, terus track pinnya low lagi. Nanti pakai long duration. Dimana long duration ini kenapa kita pakai long? Karena kan dia bukan kayak float tuh kan sedikit koma-komanya, nah long ini yang banyak gitu. Nah, makanya dia bakal terus ngelakuin perulangan nih kalau kita mau deteksi sampah selagi belum mati dan wifi-nya belum ke disconnect. Nah, begitulah. Oke. Jadi kesimpulannya setelah kita ngelakuin pengembangan pengujian pemilihan sampah otomatis berbasis IoT tadi itu disimpulkan bahwa sistem yang telah kita kembangkan ini berhasil mencapai tujuan awal yang menciptakan alat pemilihan sampah logam dan logam secara otomatis berbasis teknologi IoT. Sistem ini mampu mendeteksi keberadaan sampah menggunakan sensor ultrasonik, mengidentifikasi jenis sampah melalui proximity, serta menggunakan servo untuk mengarahkan sampah ke tempat yang sesuai. Datanya nanti bakal dikirim ke ThingSpeak. Namun sistem ini masih memiliki beberapa kekurangan seperti akurasi proximity yang terbatas dalam membedakan material karena cuma logam non logam aja. Nah, gitu dia. Terus fleksibilitas terhadap jenis sampah lain. Nah, selain itu sistem belum memiliki fitur pembersih otomatis. Jadi kita belum punya sistem buat bersihin otomatis. Jadi kita harus ngambil sendiri sampahnya. Nah, untuk pengembangan kedepannya sistem akan dilengkapi dengan sensor tambahan untuk ya tadi yang untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang tadi. Oke, mungkin sekian aja presentasi pada hari ini. Terima kasih Bapak. Mungkin selanjutnya kita akan melakukan video simulasi terhadap apa yang kita telah buat tadi. Biar lebih jelasnya kita lanjut ke video simulasi. Selamat malam Bapak. Kali ini kita akan melakukan simulasi terhadap proyek IoT yang kami buat yang berjudul tong sampah otomatis logam non logam. Jadi di sini ini adalah tampilan pertamanya. Jadi di sini nanti sensor akan mendeteksi apakah ada objek yang terlewat, objek yang mau dimasukkan. Terus nanti di sini ada tulisan masukkan sampah. Lalu di sini apabila sampahnya terdeteksi non logam, maka dia akan diarahkan ke arah kiri, ke arah sini. Dan apabila sensornya terdata bahwa dia logam, maka dia akan diarahkan ke kanan. Nanti dia juga akan menampilkan pesan di sini, apakah sampah ini di LCD-nya, apakah sampah ini logam ataupun non logam. Oke, jadi bisa aja kita langsung mulai. Oke Bang Didi, langsung saja Bang Didi. Oke.
Oke, jadi ini tulisan awalnya masukkan sampah. Nah, kita coba pertama pakai sampah logam. Nah, jadi nanti saat dia terdeteksi, maka dia akan ngebuka tutupan tong sampahnya. Oke, yang pertama kita coba yang non logam, yang logam. Jadi kita masukin sampahnya di sini. Nah, di sini nanti dia akan kedeteksi sana, terus dia di sini dia bilang sampah logam. Oke. Terus untuk yang kedua ini sampah non logam. Jadi kita tes, lalu kita masuk. Nah, nanti dia bakal ke kiri. Nah, dia akan jatuh ke arah kiri nih. Nah, dia akan bilang sampah non logam. Kita coba lagi pakai sampah logam. Jadi kita deteksi dulu. Terus kita masukkan dia ini sampahnya, maka dia akan diputar ke arah kiri. Oke, masuk di arah sana. Ke sini dia akan masuk di sini. Tuh, sampah-sampahnya keluar. Oke, mungkin sekian saja dari simulasi proyek IoT tong sampah pintar logam dan non logam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.